Halo guys, selamat datang lagi di channel Misteri 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Kita kembali lagi di Villain Wrestling Update edisi 5 Maret 2021. Seperti biasa, gua akan membawakan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling ya guys. Dan untuk headline di video kali ini, yang pertama ini adanya debut daripada Shaquille O'Neal di AEW Dynamite. Lalu yang kedua, Big Show di penampilan pertamanya di AEW Dynamite, dia menyatakan sesuatu yang penting. Dan yang terakhir ini adanya berita mengenai kabar kepindahan jadwal tayang daripada NXT yang berpindah ke Selasa malam. So, tanpa panjang lebar lagi, kita mulai saja video kali ini. Untuk memulai video kali ini, gua akan memberikan hasil daripada show AEW Crossroads, yang dimana show tersebut pun dibuka dengan tag team match antara Cody Rhodes bersama Red Velvet melawan tim Shaquille O'Neal dan juga Jade Cargill. Dimana di pertandingan tersebut secara mengejutkan tim daripada Shaquille O'Neal dan juga Jade Cargill, yang notabene keduanya ini merupakan debutan ya di AEW, itu berhasil merebut kemenangan di pertandingan tersebut. Setelah Jade Cargill ini berhasil melakukan powerbomb terhadap Red Velvet dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan jalannya pertandingan ini pun sangat menarik ya, terutama kepada kedua petarung wanitanya yang menurut gua ini menjadi sorotan untuk pertandingan tersebut. Walaupun begitu, Shaquille O'Neal pun patut diacungi jempol ya untuk penampilannya, di mana dia cukup mendominasi ya dan menunjukkan horsepower-nya gitu ya di pertandingan tersebut. Walaupun di akhir-akhir pertandingan dia terkapar karena oleh Cody Rhodes, Shaquille O'Neal ini berhasil di Spears hingga dia terjatuh menimpa dua meja. Oke, lanjut ke match yang kedua. Ini ada tag team match antara Pac bersama Rey Fenix menghadapi tim John Skyler bersama D3, di mana pertandingan tersebut berhasil dimenangkan oleh tim dari Pac dan juga Rey Fenix. Dan show itu pun berlanjut ke match yang ketiga, yaitu 6-man tag team match daripada Jurassic Express yang terdiri dari Jungle Boy, Luchasaurus dan juga Marco Stunt menghadapi FTR bersama Tully Blanchard yang ditemani oleh Gigi Dillon. Ya, ini merupakan pertandingan yang cukup menarik dan cukup menghibur. Dan yang cukup mengejutkan, ini merupakan pertandingan pertama daripada Tully Blanchard setelah dia absen dari ring sejak terakhir dia bertarung itu di tahun 2007. Dan pertandingan pun berhasil dimenangkan oleh tim Tully Blanchard dan juga FTR setelah mereka mendapat bantuan dari seorang yang menggunakan masker yang berhasil memukul kepala Luchasaurus menggunakan kamera. Dan Tully Blanchard bersama FTR ini berhasil mengakhiri pertandingan tersebut menggunakan tim finishing move, yaitu Spike Pile Drive, dan Tully Blanchard memenangkan pertandingan tersebut setelah dia mempin Luchasaurus. Dan pada saat post match dari match tersebut begitu ya, tampak bahwa orang yang membantu FTR dan Tully Blanchard itu adalah Shawn Spears yang merupakan klien pertama daripada Tully Blanchard di AEW. Dan tak lama kemudian Arn Anderson pun masuk ke arena pertandingan dengan mengeluarkan sign The Four Horsemen, pertanda reuni antara Tully Blanchard dan juga Gigi Dillon, yang dimana pada saat mereka bertanding di promotion NWA lalu WCW hingga ke WWE, mereka memang terkenal sering bertarung bersama dengan stable yang bernama The Four Horsemen. Kita lanjut lagi ke match yang keempat, yaitu final dari AEW Women Eliminator Tournament yang mempertemukan Nyla Rose yang merupakan mantan juara daripada AEW Women Champion menghadapi Ryo Mizunami, pemenang daripada final regional Jepang.
Dan yang secara mengejutkan, Ryo Mizumani ini berhasil mengalahkan Nyla Rose yang selama ini dicap sebagai dominant power di divisi wanita dari AEW. Dan perjalanan Ryo Mizumani ini pun dimulai pada saat first round dia berhasil mengalahkan Maki Ito. Lalu di semifinal Jepang dia berhasil mengalahkan legenda pro wrestling wanita Jepang yaitu AJ Kong. Dan di final Jepang dia berhasil mengalahkan Yuka Sakazaki hingga dia berhasil masuk ke final dan dia berhasil memenangkan turnamen tersebut setelah mengalahkan Nyla Rose. Dan setelah pertandingan pun Hikaru Shida sebagai juara bertahan ini pun memberikan trofi turnamen terhadap Ryo Mizumani, tetapi seremoni itu pun tidak berakhir manis karena keduanya saling bertukar pukulan. Dan sudah dipastikan bahwa Ryo Mizumani yang akan menantang Hikaru Shida di AEW Revolution untuk memperebutkan gelar AEW Women Champion. Lalu berlanjut lagi ya, kita ke match yang kelima, yaitu match kualifikasi ya untuk memperebutkan tempat di ladder match number 1 contender untuk gelar TNT Championship. Di mana match ini pun mempertemukan Preston number 10 dari The Dark Order menghadapi Max Caster dari The Acclaim. Dan pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh Max Caster setelah rekannya ya dari The Acclaim ini berhasil memukulkan jukebox terhadap Preston fans ya pada saat wasit ini sedang teralihkan. Dan kita lanjutkan lagi ya ke main event dari show tersebut, yaitu tag team match antara Hangman Page bersama John Silver dari Dark Order menghadapi Matt Hardy dan juga Mark Quinn dari The Private Party. Di pertandingan tersebut pun tim dari Hangman Page ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut, dan pertandingan tersebut pun menutup acara daripada AEW Dynamite Crossroad. Langsung kita lanjutkan ke recap dari show NXT edisi 3 Maret 2021, di mana untuk show NXT tersebut dibuka dengan tag team match ya antara sang juara NXT Tag Team Champion yaitu Oni Lorcan bersama Danny Burch menghadapi Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher. Yang dimana di pertandingan tersebut pun tampak bahwa tim daripada Tommaso Ciampa dan Timothy Thatcher ini tampak mendominasi pertandingan tersebut dan hampir saja difavoritkan untuk menang ya oleh fans yang menonton di venue gitu. Hingga pada akhirnya di momen-momen akhir dari pertandingan tersebut secara tiba-tiba The Imperium itu muncul di arena pertandingan yang menyebabkan perhatian daripada Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher itu teralihkan dari pertandingan, dan hal tersebut pun berhasil dimanfaatkan oleh Danny Burch dan juga Oni Lorcan, dan mereka pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah mereka melakukan finishing move terhadap Timothy Thatcher. Lalu berlanjut ke segmen promo ya antara Finn Balor dan juga Roderick Strong gitu ya, dimana mereka berargumen soal Adam Cole, dimana Roderick Strong ini masih berharap jawaban dari Adam Cole, dan Finn Balor ini pun menentukan bahwa dia akan menghadapi Adam Cole di NXT minggu depan untuk memperebutkan gelar NXT Champion. Tetapi promo antar kedua superstar ini pun berakhir dengan argumen yang berakhir dengan adu pukul di antara kedua superstar tersebut. Lalu berlanjut lagi ya ke match kedua dari show tersebut ya, dari show NXT, yaitu single match antar Ember Moon yang ditemani oleh Shotzi Blackheart menghadapi Aliyah yang ditemani oleh Robert Stone Brand. Dan pertandingan tersebut pun tentunya Ember Moon dapat memenangkan pertandingan tersebut secara mudah, secara memang Aliyah dari The Robert Stone Brand ini selama ini hanya dicap jobber untuk pertandingan tersebut ya. Oke. Jadi tidak ada yang terlalu menarik untuk dari pertandingan tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke pertandingan yang cukup ditunggu-tunggu, yaitu tag team match
untuk memperebutkan WWE Women Tag Team Championship antara Raquel Gonzalez dan juga Dakota Kai sebagai pemenang Dusty Road Classic untuk divisi wanita menghadapi sang juara bertahan yaitu Shayna Baszler bersama Nia Jax. Ya, di mana pertandingan ini pun cukup seimbang walaupun di akhir pertandingan ini ya tampak bahwa cukup kewalahan ya sang juara bertahan hingga pada satu momen gitu ya wasit yang mengawasi pertandingan tersebut itu tidak menyadarkan diri ya setelah adanya miss attack dari Raquel Gonzalez. Dan di saat yang bersamaan pun si Shayna Baszler ini secara memanfaatkan keadaan dengan melakukan Kirifuda Clutch terhadap Dakota Kai walaupun pada saat itu wasit tidak menyadarkan diri. Dan melihat tersebut pun pihak manajemen daripada Raw yaitu Adam Pearce pun membawa wasit dari Raw untuk mengakhiri pertandingan tersebut melalui submission, dan sehingga sang juara bertahan yaitu Nia Jax bersama Shayna Baszler mereka berhasil mempertahankan gelarnya. Dan lanjut lagi ya, ada promo dari LA Knight dan hal tersebut pun menjadi penampilan pertamanya di show NXT. Setelah sebelumnya dia baru hanya melakukan debutnya di NXT itu di pre-show dari NXT TakeOver Vengeance. Tetapi promo tersebut pun dipotong oleh Bronson Reed yang akan melakukan pertandingan bersama Cameron Grimes. Nah, kita berlanjut lagi ke pertandingan yang keempat, yaitu pertandingan antara Cameron Grimes bersama Bronson Reed, di mana Bronson Reed sepanjang pertandingan ini menjadi penggulat yang mendominasi jalannya pertandingan. Hingga pada akhirnya LA Knight ini pun mengintervensi Bronson Reed hingga dia pun teralihkan perhatiannya, dan Cameron Grimes pun berhasil memanfaatkan keadaan dan melakukan finishing move yaitu double stomp dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan ini pun menunjukkan bahwa LA Knight kemungkinan akan melakukan feud bersama dengan Bronson Reed. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada match kelima yaitu tag team match antara The Breezango menghadapi Everrise. Tetapi pada saat Breezango itu melakukan entrance, secara tiba-tiba Legado del Fantasma itu menyerang dari belakang. Dan pada saat Everrise mencoba untuk meninggalkan dari arena pertandingan ya, melihat serangan dari Legado del Fantasma begitu ya, secara tiba-tiba Santos Escobar pun ikut menyerang Everrise, dan The Legado del Fantasma ini pun melakukan pernyataan bahwa mereka ini tidak mengalami perlemahan. Kekalahan yang dialami oleh minggu kemarin itu merupakan suatu kesalahan begitu. Intinya begitulah. Dan berlanjut lagi ke main event untuk show NXT edisi 3 Maret 2021 yaitu single match antara Finn Balor menghadapi Roderick Strong, yang dimana match ini pun berhasil dimenangkan oleh Finn Balor setelah dia berhasil melakukan coup de bras yang diikuti oleh 1960 ya, dan memenangkan pertandingan itu via pinfall. Dan setelah pertandingan tersebut pun Adam Cole memasuki arena pertandingan, dan adu argumen antara Adam Cole dan juga Finn Balor pun tidak terhindarkan. Dan hal tersebut pun menutup show dari NXT edisi 3 Maret 2021. So, setelah selesai gue memberikan recap dari show, kita lanjut lagi ya guys ya. Ada beberapa berita yang akan gue sampaikan. Yang pertama ini ada berita duka, yaitu telah meninggalnya salah satu legenda di dunia pro wrestling yaitu Jim Crockett di usia 76 tahun.
Dan Jim Crockett Jr. ini pun sebelumnya memang dikenal sebagai promotor dengan namanya sendiri, yaitu Jim Crockett Promotion, selalu juga di WCW dan juga di NWA. Dan memang di masa akhir hayatnya dia memang dalam masa perawatan karena masalah di ginjal dan juga heparnya, guys. Oke, ya semoga Jim Crockett ini bisa selalu dikenang di dunia pro wrestling, dan untuk keluarga yang ditinggalkan ini bisa ya diberikan ketabahan ya untuk atas meninggalnya Jim Crockett. Oke, guys. Ya, ini ada pengumuman dari Impact Wrestling ya mengenai eventnya, yaitu Impact Sacrifice, yang dimana mereka pun menambahkan 3 title match baru. Yang pertama ini adalah untuk TNA Tag Team Championship ya, yang dipegang oleh The Good Brothers. Mereka akan menghadapi Finn Juice yang terdiri daripada Juice Robinson dan juga David Finlay dari New Japan Pro Wrestling. Dan lalu juga ada 2 title match yang sudah baru dikonfirmasi, yaitu untuk memperebutkan X Division Championship, yaitu antara TJP sang juara bertahan yang akan menghadapi Ace Austin. Lalu juga ada single match ya untuk memperebutkan Knockout Championship antara sang juara bertahan Deonna Purrazzo menghadapi ODB. Dan ada juga beberapa match yang memang sudah dikonfirmasi sebelumnya, yaitu untuk memperebutkan Knockout Tag Team Championship antara Fire and Flava yang akan menghadapi tim daripada Jordy Grace bersama Jazz. Dan yang terakhir ini ada pertandingan antara H1 sang Impact World Champion menghadapi TNA Champion Moose untuk memperebutkan Impact World Championship. Nah, kita berlanjut ke promotion New Japan Pro Wrestling ya. Lebih tepat ini mengenai Marty Scurll, yang seperti gua beritakan di minggu lalu ya, di mana Marty Scurll ini tampak di site daripada taping show New Japan Strong gitu ya. Tetapi hal tersebut pun merubah rencana dari New Japan Pro Wrestling ya mengenai penggunaan Marty Scurll, lantaran keluarnya berita mengenai terlihatnya di backstage Marty Scurll di backstage dari New Japan Strong ini pun menimbulkan reaksi dari beberapa pihak di sosial media. Setelah memang kan Marty Scurll itu sebelumnya memang dia terlibat kasus dari Speaking Out Movement, di mana si Marty Scurll ini dituduh melakukan pelecehan seksual ya terhadap wanita berusia 16 tahun. Walaupun Marty Scurll ini mengatakan memang dia mengakui dia ada kontak seksual dengan wanita tersebut, tetapi di wilayahnya yaitu di UK pada saat kejadian tersebut mengatakan bahwa di usia 16 tahun itu tidak bisa dituntut gitu ya, karena itu merupakan memang batas minimal untuk melakukan seksual secara conscious atau atas kesadaran sendiri gitu ya, begitu katanya. Oke. Sehingga New Japan Pro Wrestling pun merubah rencananya bahwa mereka tidak akan menampilkan Marty Scurll ya di show-nya yaitu New Japan Strong, dan juga tidak ada rencana di masa yang akan datang untuk menggunakan Marty Scurll gitu ya di bawah promotion New Japan Pro Wrestling, begitu guys. Lalu berlanjut lagi ini dari promotion Stardom ya, di mana Stardom pun mendapatkan champion baru ya untuk gelar Wonder of Stardom Champion ya di event peringatan 10 tahunan dari promotion Stardom, yaitu di mana Tam Nakano ini berhasil menjadi juara baru untuk gelar Wonder of Stardom setelah dia mengalahkan sang juara bertahan Gila. Ya, di mana sebelumnya ini Gila ini sendiri itu kan telah memegang gelar daripada The Wonder of Stardom ini selama 220 hari, di mana dia memang berhasil memenangkan gelar tersebut di bulan Juli tanggal 26 tahun yang lalu.
Dan secara stipulasinya bahwa yang kalah ini yaitu gila gitu ya, harus mencukur rambutnya begitu. Nah tapi di show tersebut gitu ya, tampak bahwa si Tam Nakano sebagai sang juara itu hanya memotong sebagiannya, dan di backstage lah mungkin oleh hairdressernya gitu ya yang akan membereskan rambut daripada Giula gini. Lalu berlanjut lagi ya mengenai pengumuman daripada Big Show, atau sekarang dikenal dengan nama aslinya yaitu Paul White ya. Dia menggunakan nama aslinya yaitu Paul White di AEW. Dia pada saat penampilan perdananya ya di AEW Dynamite gitu ya, yang dia melakukan interview ya bersama Tony Schiavone, di mana dia menyatakan dia sangat senang gitu ya bahwa salah satu passion ini pun terrealisasikan, yaitu sebagai color komentator nantinya ya di show baru daripada AEW yaitu AEW Dark Elevation yang akan ditayangkan di channel YouTube dari AEW, di mana dia akan menjadi color komentator bersama Tony Schiavone. Dan selain itu pun dia mengatakan bahwa dia akan mengumumkan di AEW Revolution bahwa tidak hanya dirinya yang baru saja direkrut oleh AEW, dia mengumumkan bahwa ada seseorang yang sekaliber Hall of Famer yang akan direkrut oleh AEW. Begitu guys. Dan kita lanjutkan lagi ya ke berita selanjutnya, yaitu pada akhirnya kita pun mendapatkan match card full ya untuk AEW Revolution, di mana AEW Revolution ini pun akan dibuka dengan pre-show yaitu buy-in gitu ya. Dengan matchnya itu adalah tag team match antara Riho bersama Thunder Rosa menghadapi Dr. Britt Baker bersama Riba. Lalu show pun berlanjut dengan tag team match antara Miro bersama Kip Sabian menghadapi Orange Cassidy bersama Chuck Taylor. Dan lalu ada ladder match ya untuk menentukan penantang nomor 1 untuk gelar TNT Champion, yang akan diikuti oleh Cody Rhodes, Lance Archer, Penta El Zero, Scorpio Sky, dan juga Max Caster. Dan satu kontestan lagi yang akan diumumkan di tempat oleh CEO Tony Khan. Lalu berlanjut lagi nanti ada pengumuman dari Paul White mengenai rekrutan baru dari AEW. Lalu berlanjut ada single match untuk memperebutkan AEW Women's Championship antara Hikaru Shida sang juara bertahan menghadapi Ryo Mizumani sang juara dari AEW Women Eliminator Tournament. Lalu ada big money match antara Hangman Page menghadapi Matt Hardy. Lalu ada street fight ya, tag team street fight antara tim dari Sting bersama TNT Champion Darby Allin menghadapi tim Cash yang diwakili oleh Brian Cage dan juga Ricky Starks. Lalu ada Casino Tag Team Royal yang dimana pemenangnya ini pun akan mendapat hak untuk menantang AEW Tag Team Champion. Lalu ada pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW Tag Team Championship antara The Young Bucks menghadapi The Inner Circle yang diwakili oleh Chris Jericho dan juga MJF. Dan untuk main eventnya ini ada pertandingan dengan format Exploding Barbed Wire untuk memperebutkan AEW World Champion antara sang juara bertahan Kenny Omega menghadapi sang penantang yaitu Jon Moxley. Oke, berita selanjutnya ini ada pernyataan dari Chris Jericho ya mengenai kepindahan dari Paul White dan juga Sting ke AEW. Ya seperti yang kalian ketahui ya bahwa Paul White atau sebelumnya dikenal memang Big Show gitu, FKE Big Show, dan juga Sting ini merupakan legenda di WWE. Lalu Chris Jericho pun berkomentar ya mengenai kepindahan mereka berdua itu yang seperti dikutip di Digital Space ya oleh Stephen Cage gitu ya. Dia mengatakan bahwa keduanya ini pindah dari WWE karena mereka merasa dihina oleh perlakuan yang dilakukan oleh WWE terhadap keduanya itu insulted gitu ya, agak menghina gitu terhadap mereka berdua. Yang dimana mungkin
kurang dihormati ya oleh WWE ya untuk sosok mereka berdua begitu. Dan Chris Jericho pun mengatakan bahwa berbeda gitu ya. Kalau misalnya di AEW kita melakukannya dengan sangat hormat ya untuk para legenda. Makanya terlihat bahwa tidak hanya Paul White dan juga Sting gitu ya yang bergabung ke AEW, tetapi juga ada beberapa legend lainnya seperti Tully Blanchard, lalu juga Arn Anderson, Jack Roberts dan juga Dustin Rhodes yang bergabung ke AEW. Yang dimana mereka semua itu pun mengalami pengalaman yang sama yang dialami oleh Paul White dan juga Sting gitu ya selama di WWE. Ya semoga pernyataan dari Chris Jericho tidak memperkeruh hubungan antara AEW dan juga WWE ya guys. Oke, berlanjut lagi, ini ada seputar debutnya Shaq di AEW Dynamite ya, yaitu Pat McAfee yang merupakan superstar dari NXT dan juga merupakan pengamat olahraga ya yang dikenal dengan show-nya dia di YouTube yaitu Pat McAfee Show gitu ya. Dia melalui akun Twitternya itu menyebutkan dia mengujinya ya Shaquille O'Neal dengan menyatakan bahwa Shaq killed it. Dan selain itu pun McAfee pun berkomentar mengenai pernyataan Cody Rhodes yang menyatakan bahwa di beberapa tahun kemarin gitu ya, Pat McAfee ini sempat meminta pekerjaan ya atau lowongan ya di AEW, tetapi Pat McAfee pun menyangkal dari pernyataan yang dilakukan oleh Cody Rhodes. Dan kita berlanjut ke berita yang terakhir, yaitu berita yang menyebabkan Wednesday Night War berakhir, yaitu berita mengenai kepindahan hari tayang dari NXT yang awalnya di hari Rabu malam waktu Amerika ini akan pindah ke hari Selasa malam waktu Amerika. Ya, menurut yang laporan yang disampaikan oleh Brian Alvarez dari Wrestling Observer gitu ya, dia mengatakan bahwa perpindahan jadwal dari tayang dari NXT ini pun bersifat pasti ya, sudah permanen gitu ya, done deal gitu maksudnya. Lantaran stasiun penyiar yaitu selakunya USA Network gitu ya, itu akan menayangkan National Hockey League gitu ya atau ice hockey ya di hari yang sama. Dan antara memilih NXT atau hockey, mereka lebih memilih hockey gitu ya karena alasan viewership, karena mereka akan mendapatkan rata-rata kurang lebih 1,6 juta viewership ya untuk menayangkan hockey di hari tersebut. Sehingga hal tersebut pun menyatakan bahwa kepindahan dari NXT dari hari Rabu ke hari Selasa ini bukan karena mereka mengaku kalah ya terhadap AEW masalah viewership ya yang mereka rebut di selama ini gitu ya, di selama kurang lebih ya 2 tahunan lah gitu ya antar AEW Dynamite dan juga NXT ya. Dan menanggapi hal tersebut gitu ya, Cody Rhodes selaku penggulat dan juga Executive Vice President dari AEW pun mengatakan bahwa kalau memang benar gitu ya NXT pindah jadwal tayangnya begitu katanya, ini bukan kemenangan untuk AEW, tetapi ini adalah kemenangan untuk fans ya. Karena fans ini tidak perlu harus maraton dalam satu hari ya menonton NXT dan juga AEW di hari yang sama, melainkan mereka bisa menonton secara maraton seminggu full gitu ya, dimulai dari Raw terus ke NXT, AEW Dynamite, lalu nanti di akhir minggu ada SmackDown gitu ya maksudnya. Walaupun di hari Selasa ini pun NXT pun tidak sendirian ya, mereka pun akan berebut pangsa pasar gitu ya
dengan Impact Wrestling dan juga show kedua dari AEW yaitu AEW Dark. Dan menanggapi hal tersebut pun Cody pun berkomitmen dia akan memberikan effort yang terbaik ya, dia bersama timnya dan juga AEW ya secara keseluruhan akan memberikan usaha terbaiknya untuk menampilkan AEW Dark ini lebih baik dan selalu memberikan kualitas terbaik, begitu pernyataannya. Dan pokoknya pada akhirnya yang menang itu adalah fans gitu menurut Cody Rhodes. Dan berita mengenai kepindahan dari NXT ini pun menutup dari show Villain Wrestling Update kali ini. Lalu sebelum gua menutup acara ini, bagaimana pendapat kalian tentang jalannya Wednesday Night Wars antara NXT dan juga AEW Dynamite ya hingga saat ini? Menurut kalian yang memang menjadi pantas menjadi disebut pemenang ini apakah NXT atau AEW? Kalau kalian ingin berpendapat silahkan isi ya di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video kali ini silahkan like video ini. Dan apabila kalian ingin menonton lagi video-video dari channel ini dan tidak ingin ketinggalan mengenai berita-berita dari dunia pro wrestling, silahkan subscribe ya guys. Dan gua Reza sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye bye. Peng.